zaman Neolitikum, zaman batu baru atau batu muda. Inilah revolusi kehidupan pada masyarakat purbakala. Revolusi ini dilihat dari dua macam, yaitu apa? Nomaden dan food gathering. Nah, ketika masuk masa Neolitikum, ya masyarakat purbakala sudah menetap dan food producing. Mereka sudah bercocok tanam. Zaman ini juga disebut zaman revolusi kehidupan. Masa purbakala ya. Alam sudah mulai bisa mereka taklukkan. Manusia purba sudah hidup dalam kelompok-kelompok yang lebih besar. Ya, ini lebih cenderung ke arah suku. Ya, ciri khas utamanya adalah hidup menetap, ya bercocok tanam atau food gathering. Nah, di sini berarti astronomi tidak lagi digunakan untuk pelayaran, tapi untuk musim tanam. Nah, di sini mereka sudah juga mengenal irigasi. Ya. Nah, alat-alat kehidupan sudah lebih modern dan diasah menggunakan teknologi bifasial atau dua muka, berbeda dengan Paleolitikum monofasial, masih satu muka, tapi di sini bifasial. Nah, peninggalannya berupa kapak lonjong, ya kapak persegi dan beliung persegi. Jadi kata kuncinya dalam masyarakat Neolitikum, ya setiap peninggalan yang lonjong ataupun persegi pasti peninggalan zaman Neolitikum. Ya, terus teknologi pengasahan sudah lebih halus, bentuknya sudah kelihatan lebih modern. Kehidupan Neolitikum didukung oleh masyarakat Proto Melayu atau Melayu awal. Seperti apa nih Melayu awal? Seperti suku Batak, ya, kemudian orang Dayak. Nah, inilah suku Proto Melayu awal dan masyarakat Jawa. Nah, inilah masyarakat Proto Melayu, ya atau Melayu awal. Inilah yang hidup pada masa Neolitikum atau zaman batu baru muda. Ya, yang sudah melakukan revolusi kehidupan pada masa purbakala dengan mengenalkan jenis-jenis ya alat-alat pendukung kehidupan yang baru dan mulai bisa bercocok tanam. Ya, mereka sudah belajar astronomi untuk musim tanam dan mereka sudah bisa melakukan pengairan irigasi untuk pertanian mereka. Nah, pertaniannya berupa apa ya? Ubi-umbian. Ya, makanan pokok mereka itu ya. Jadi belum seperti pertanian yang kita anggap seperti mirip dengan sekarang ya, masih sederhana. Nah, rumah-rumah mereka tempat menetap itu bentuknya seperti rumah tinggalnya itu rumah di atas pohon ya. Tujuannya apa? Supaya jauh dari ancaman binatang buas kalau malam hari, dan bentuk mereka masih berkumpul besar, bentuknya seperti lingkaran perkampungan mereka sehingga mereka bisa saling mendukung ya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Inilah ciri khas dari masa Neolitikum. Nah, setelah Mesolitikum ya kita masuk ke zaman Megalitikum, zaman batu besar. Ya, kenapa disebut batu besar? Karena alat-alat peninggalan atau pendukung kebudayaannya terbuat dari batu-batu besar. Ya, batu-batu besar ini apa sih? Nah, batu besar ini ya ini adalah batu-batu peninggalan, bentuk-bentuk peninggalan mereka yang berhubungan dengan sistem kepercayaan yang sudah mereka anut. Nah, berarti revolusi berikutnya atau peralihan berikutnya dari masa Neolitikum itu adalah mengenalnya sistem kepercayaan. Jadi setelah mereka sadar ya masyarakat purbakala, mereka mencari kekuatan supranatural. Kok mereka bisa bertahan? Kok mereka diberi kesuburan terus-menerus? Ya, kok mereka bisa ya terus melakukan proses penurunan warisan ya, punya keturunan ya dari bapak anak terus sampai terus. Nah, itu mereka dapatkan dari mana itu? Nah, inilah mulai muncullah sistem kepercayaan. Pertanyaan itulah yang coba mereka cari jawabannya. Nah, zaman ini adalah zaman peralihan teknologi ya, teknologi atau akhir zaman batu. Nah, jadi setelah nanti penggunaan batu sebagai alat pendukung kehidupan, nanti ada masa logam di mana batu digantikan oleh logam. Nah, masyarakat sudah berada dalam kelompok-kelompok besar, suku-suku mulai kelihatan di sini. Nah, memiliki sistem kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Alat-alat pendukung kehidupan yang berkaitan erat dengan sistem kepercayaannya, peninggalannya berupa batu-batu besar yang akan kita bahas pada berikutnya ini ya. Nah, inilah peninggalan-peninggalan yang dihasilkan oleh masyarakat Megalitikum. Nah, yang pertama ada menhir, ada dolmen, ada sarkofagus, ada punden berundap, dan ada waruga. Ya, nah kita lihat menhir. Menhir adalah berupa tugu batu tunggal yang didirikan untuk menghormati roh nenek moyang. Nah, di sini berarti kepercayaannya adalah animisme.